Halo rekan-rekan semua, pada video kali ini kita masih melanjutkan sistem persamaan linear. Pada dua pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss, kemudian dengan metode Gauss-Jordan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode iterasi. Nanti akan kita bagi menjadi dua, metode iterasi dari Jacobi dan Gauss-Seidel. Oke, kita awali dari pendahuluan. Jadi metode ini ditemukan oleh matematikawan Jerman yaitu Carl Gustav Jacob Jacobi. Dalam hal tertentu, metode ini lebih baik dibandingkan dengan metode langsung. Misalnya untuk matriks yang tersebar yaitu matriks dengan banyak elemen nol. Metode langsung yang dimaksud adalah dua metode yang kita sudah pelajari sebelumnya, metode Gauss-Jordan dan metode eliminasi Gauss. Artinya dengan satu kali siklus kita bisa langsung menentukan nilai-nilai variabel yang dicari, sedangkan pada metode iterasi kita melakukan beberapa kali siklus sehingga nanti baru diperoleh untuk nilai variabelnya. Nah, metode ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan yang tidak linear. Jadi tidak hanya linear, untuk metode persamaan tidak linear ini juga bisa diselesaikan dengan metode iterasi Jacobi ini. Kemudian hitungan dimulai dengan nilai perkiraan sembarang untuk variabel yang dicari. Jadi nanti pada metode ini kita melakukan estimasi awal untuk nilai variabelnya. Biasanya semua variabel diambil sama dengan 0, jadi biasanya mengestimasi nilai variabel misalnya ada x, y, z, nah kita ambil untuk estimasi awalnya biasanya adalah sama dengan 0. Kemudian nilai perkiraan awal tersebut disubstitusi ke dalam ruas kanan dari sistem persamaan yang sudah dimodifikasi, nanti akan dijelaskan seperti apa maksud persamaan yang dimodifikasi ini. Kemudian nilai variabel baru yang didapat disubstitusikan lagi ke ruas kanan dari sistem persamaan untuk mendapatkan nilai perkiraan baru. Jadi tadi setelah kita asumsi awal, kemudian kita substitusi ke persamaan modifikasi, tentunya nanti kita akan memperoleh nilai variabel baru. Kemudian untuk siklus selanjutnya, nilai variabel baru itu kita substitusikan lagi ke persamaan modifikasi ini, sehingga nanti akan diperoleh lagi nilai variabel yang baru. Nah, hal itu dilakukan berlanjut sampai nanti nilai variabel yang baru dengan variabel n-1 sebelumnya itu tidak jauh berbeda. Nah, nanti jika itu sudah mencapai atau memenuhi, maka proses iterasinya berhenti. Nah, untuk prosedur pelaksanaannya atau prosedur analisisnya, ilustrasinya seperti ini. Jadi misalnya kita memiliki 3 persamaan di mana diketahui 3 variabel yang tidak diketahui. Di sini variabel x1, x2, dan x3. Nah, kemudian persamaan pertama dari sistem di atas dapat digunakan untuk menentukan nilai x1. Jadi untuk menentukan nilai x1 kita bisa dari persamaan yang pertama ini. Jadi nilai x1, kemudian nilai x yang lainnya selain x1, x2 dan x3 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Dan begitu juga untuk koefisiennya sehingga akan diperoleh persamaan seperti ini. Jadi intinya untuk menentukan nilai x1 maka variabel-variabel lainnya dan koefisien-koefisien lainnya kita pindahkan di sebelah kanan. Kemudian kita bagikan dengan koefisien yang ada di variabel yang ingin kita cari ini. Jadi misalnya di sini kita menentukan x1, maka variabel x2, x3, dan koefisiennya kita pindahkan ke ruas kanan, kemudian kita bagikan dengan koefisien dari variabel x yang ingin kita cari ini. Kemudian itu juga untuk yang menentukan x2, maka kita gunakan yang persamaan 2. Maka ketika kita menentukan nilai x2, maka variabel selain x2, x3, x1 ini kita pindahkan ke ruas kanan, kemudian kita bagikan dengan koefisien dari variabel yang dicari itu. Begitu juga untuk yang persamaan 3, kita digunakan untuk menentukan variabel yang x3-nya. Kemudian selain variabel tersebut, kita pindahkan ke ruas kanan sehingga kita peroleh persamaan seperti ini. Nah, persamaan modifikasi yang maksud tadi sebelumnya adalah yang ini. Jadi memindahkan ke ruas kanan variabel-variabel yang ingin kita cari. Selain itu kita pindahkan ke sebelah kanan untuk variabel dan koefisiennya. Nah, jadi ini adalah istilah untuk persamaan yang dimodifikasi yang dijelaskan sebelumnya tadi. Nah, kemudian ini untuk persamaan yang ini tadi.
Kemudian iterasi hitungan berakhir setelah ketika nilai X, artinya di sini variabel yang baru, itu ketika kita bandingkan dengan variabel yang N-1 sebelumnya, itu nilainya tidak jauh berbeda. Nah, ketika kita ingin mengetahui tingkat kesalahannya dalam bentuk persentase itu sudah sangat kecil atau sudah mendekati 0%, 0,0 sekian persen gitu, sehingga nanti untuk proses iterasi ini berhenti gitu. Tapi ketika nilai X dan X-1-nya masih selisih jauh berbeda, ya maka proses iterasi masih harus tetap dilakukan. Nah, kita masuk contoh saja bagaimana cara menganalisis persamaan linear ini dengan metode iterasi Jacobi. Jadi di sini kita memiliki 3 persamaan, 3x plus y kurang z sama dengan 5, 4x plus 7y kurang 3z sama dengan 20, kemudian ini persamaan ketiga. Nah, selanjutnya persamaan ini, atau untuk menentukan variabel-variabel sini, x, y, z-nya kita coba selesaikan dengan metode iterasi Jacobi. Nah, tadi kita peroleh tahu bahwa kita harus menentukan persamaan modifikasinya dulu. Jadi untuk persamaan pertama, kita ambil X1, variabel X1-nya seperti ini. Kalau kita hubungkan dengan soal yang kita ketahui, maka untuk menentukan nilai X-nya, maka variabel selain yang ingin dicari dipindahkan ke ruas kanan, kemudian koefisien yang ada di variabel yang ingin dicari dibagikan. Jadi diperoleh di sini. Kita lihat, kita ingin cari X sama dengan Y dan min Z ini kita pindah ruas. Positif pindah ruas jadi negatif Z, kemudian negatif Z pindah ruas jadi positif Z, kemudian kita bagikan dengan koefisien dari variabel yang dicari ini. Karena ini perkalian, maka di sini pembagiannya. Kemudian begitu juga untuk yang penentuan nilai variabel ya pada persamaan 2, maka variabel 4x dan min 3z kita pindahkan ke ruas kanan. 4x positif menjadi negatif 4x, kemudian yang negatif 3z kita pindah ruaskan menjadi positif berubah tanda, kemudian dibagikan dengan koefisien dari variabel yang dicari. Kemudian begitu juga untuk yang z, maka kita gunakan persamaan 3, maka yang variabel 2x dan min y ini kita pindahkan ke sebelah kanan, maka di sini pindah ruas berubah tanda, min 2x jadi 10, min 2x plus 2y dibagikan dengan koefisiennya dibagikan dengan 5. Nah, ini adalah kita sudah peroleh persamaan baru dari hasil modifikasi atau dengan memindahkan ke ruas kanan ini tadi. Nah, selanjutnya kita mencoba estimasi nilai awal X, Y, Z. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya pada umumnya pada metode iterasi Jacobi ini. Estimasi awalnya diawali dengan mengambil nilai sama dengan 0. Maka kita ambil Y, X, Y, dan Z-nya sama dengan 0. Kita coba di sini. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang baru ini, yang sudah dimodifikasi tadi. Maka 5 kurang Y per Z, kita tahu Y dan Z-nya kita asumsikan dulu sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai X aksennya, atau X iterasi pertamanya adalah 1,67. Kemudian untuk Y-nya juga sama, kita substitusikan nilai X, Y, Z yang estimasi awalnya di sini. 4x 0, kemudian z-nya dengan 0, sehingga di sini kita peroleh untuk y-nya adalah 2,857. Begitu juga untuk nilai z-nya. Jadi kita substitusi nilai variabel x dan y dari estimasi awal ini, sehingga diperoleh untuk z barunya adalah 2. Nah, kita cek di sini dijelaskan nilai x aksen, y aksen, dan z aksen yang diperoleh ini belum sama dengan asumsi awal atau x atau variabel min satunya. Kita lihat di sini tadi untuk estimasi awal kan X-nya sama dengan 0. Di sini yang diperoleh adalah 1,667. Jadi selisihnya masih jauh. Gitu juga untuk yang Y aksen di sini. Ini 2,857. Sedangkan di sini adalah masih 0. Itu juga untuk Z aksen di sini 2. Di sini masih 0. Sehingga artinya selisihnya masih sangat jauh, sehingga kita perlu melakukan iterasi selanjutnya sampai nanti nilai X Y, Z yang baru ini kita bandingkan dengan nilai X, Y, Z sebelumnya itu nilainya tidak jauh berbeda. Nah, kita coba lagi satu iterasi lagi. Jadi untuk iterasi selanjutnya itu adalah digunakan nilai X yang Z, tidak gunakan yang di asumsi awal lagi, tapi menggunakan nilai X yang Y dan Z yang diperoleh sebelumnya, yang terbaru sebelumnya. Yang terbaru sebelumnya akan kita peroleh adalah 1,67, 2,857, dan 2. Jadi
Nilai variabel baru ini kita gunakan lagi untuk iterasi yang selanjutnya. Nah, dengan menggunakan persamaan modifikasi yang sama ya ini, tapi variabel barunya yang kita substitusikan lagi di sini. Jadi di sini sudah kita ketahui tadi untuk variabel baru X-nya adalah 1,667, kemudian Y-nya 2,857, kemudian Z-nya sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan lagi ke persamaan tadi, kita masukkan nilai Y-nya 2,857, kemudian Z-nya 2, diperoleh nilai X baru yang iterasi kedua di sini. Iterasi keduanya adalah 1,381. Kemudian untuk yang Y-nya kita substitusi nilai X-nya tadi 1,667 ya, nilai X-nya 1,667 ditambah Z-nya 2, diperoleh nilai Y iterasi keduanya adalah 2,762. Itu juga untuk Z-nya diperoleh nilai iterasi keduanya adalah 2,476. Nah, sekarang apakah proses ini sudah selesai atau belum? Kita coba bandingkan lagi nilai variabel yang min satunya yang terbaru sebelumnya gitu. Nah, kita cek tadi yang terbaru sebelumnya kan adalah 1,667. Jadi di sini 1,667 dan 1,381. Jadi masih ada selisih. Jika kita hitung persentase selisihnya masih atau kesalahannya masih sekitar 20,69%. Jadi yang 1,381 dikurangi dengan 1,667. Itu juga untuk yang Y, ini selisihnya atau tingkat errornya masih 3,45%. Kemudian yang untuk Z masih 19,22%. Artinya masih cukup besar ya, belum mendekati nol. Nah, iterasi ini kita perlu lakukan lagi. Jadi hitungan ini dilanjutkan dengan prosedur yang sama sampai nanti pada akhirnya diperoleh kesalahan yang relatif kecil setiap variabelnya, baik yang X, Y, Z-nya sudah mendekati nol semua. Nah, pada saat itu nanti nilai iterasinya berhenti dan nilai X, variabel X, Y, Z-nya bisa kita gunakan. Nah, ini kalau seandainya kita rekap, ini sudah saya coba hitung dengan Excel. Nah, di sini diperoleh tadi ketika kita estimasi awal nilainya 0, 0 semua, dan diperoleh hasil variabel pada iterasi pertamanya adalah 1,67, 2,8571, dan 2 ya untuk X, Y, Z-nya. Kemudian dicoba lagi iterasi kedua, diperoleh di sini 1,38, 2,76, dan 2,47. Nah, kita cek kesalahannya di sini masih cukup besar. Kita coba lagi menghitung nilai X barunya dengan mensubstitusi dengan variabel sebelumnya 1,381, 2,7, dan 47 ini, dan masih kesalahannya masih cukup besar 12, 11, dan 2. Nah, proses iterasi ini kita lakukan berlanjut sampai nanti kesalahan untuk ketiga variabelnya ini sudah mendekati nol. Nah, di sini dilihat ternyata pada metode iterasi Jacobi ini proses berhenti sampai pada iterasi ke-15, di mana di sini untuk variabel X-nya sudah 0,00%, itu juga untuk Y-nya sudah 0,007, 0,00%, dan juga untuk Z-nya sudah 0,00%. Nah, kita cek di sini antara variabel yang iterasi kelima dengan iterasi 4 ini sudah sama, sehingga langsung bisa nanti kita gunakan atau kita ambil hasil dari variabel X, Y, dan Z-nya. Jadi ini adalah contoh bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode iterasi Jacobi.